ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリーム。Ya, silakan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah pada hadir semuanya nih? Sudah. Sebelumnya ibu absen dahulu ya. Muhammad Syazili Saya Bu. hadir. Nara Bagus, Hadir. Ahmad tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Azil. Pada Azil, silakan dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih, Azil. Sebelum memasuki pembelajaran, kita ngaji bersama-sama dulu yuk. Kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Sudah pada hafal kan? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih semuanya. Semoga setelah kita ngaji tadi, kita akan mendapat pahala dan juga diberkahi pertemuan kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang ada yang tahu tidak apa itu najis? Kotoran Bu. Kotoran, ya. Kalau kamu Nara? Hadas. Hadas, najis, ya. Itu sebagian dasarnya saja. Jadi najis itu adalah kotoran, segala sesuatu yang akan menghambat, yang akan mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf saya telah ya, apa-apa, silakan duduk ya Ahmad. Duduk. Karena Ahmad baru datang, jadi kita ulangi lagi pengertian najis tadi. Najis itu secara dasarnya adalah kotoran atau segala sesuatu yang menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi najis itu setiap benda cair yang keluar dari dua jalan. Apa itu dua jalannya? Yaitu kubul dan dubur. Kita lanjut saja. Secara dasarnya najis itu terbagi atas dua, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu untuk diketahui adalah najis yang tampak oleh mata. Najis yang tampak oleh mata itu seperti apa contohnya? Ayo, ada yang tahu? Pipis. Pipis, ya, pipis yang baru tuh pasti tampak ya. Darah, bangkai, Air liur anjing. air liur tidak tampak. Nah, itu air liur termasuk kepada najis hukmiyah. Najis yang tidak tampak oleh mata. Contohnya kayak nanah. Nanah yang udah kering pasti tidak nampak karena warnanya kuning pucat, ya kan? Air kencing juga bisa tidak tampak jika dia setelah kering. Dan banyak contoh yang lainnya. Kita masuk ke dalam materi kita yang intinya sekarang ya. Yaitu najis itu terbagi atas tiga. Ini macam-macam najis. Ada yang tahu? Coba sebutkan satu. Mutawasitah. Mutawasitoh. Ya, apa itu? Najis sedang. Najis sedang. Coba. Mughaladzah Bu. Mughalazoh. Mughaladzah Bu. Ya, mughalazoh itu najis. Najis berat. Najis berat. Satu lagi najis. Najis ringan. Najis ringan itu disebut dengan apa? Mukhafafah. Mukhafafah. Ya. Ya, jadi dari tiga macam-macam itu sudah tahu semua lah ya. Ya Bu. Sudah tahu. Kalau sudah tahu, ada yang bisa mencontohkan?
apa dari contoh dari najis mukhafafah? Najis ringan. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Air kencing anak bayi yang masih minum ASI ibu. Nah, pintar Nara, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan itu air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun atau yang belum pernah makan selain ASI Ibu. ASI ibu ya. ASI itu air susu ibu. Ya, benar sekali Nara. Bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Dengan percikan air Dengan memercikkan air 3 kali. 3 kali? Satu 3 Ya, kali. sampai bersih saja. Jadi caranya itu yang pertama, misalnya meja ini terkena air kencing bayi itu, kita cukup mengelap dengan kain kering, dilap, lalu kita percikkan atau kita siramkan air, tidak usah banyak-banyak, dan kita bersihkan lagi dengan kain sampai dia kering dan bersih. Itu saja sudah cukup. Sampai di sini sudah paham dengan najis mukhafafah? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke macam najis yang kedua, yaitu ada najis ringan atau mutawasito. Najis mutawasito itu contohnya ada yang tahu? Air kencing orang dewasa. Ya, itu bisa. Lalu ada bangkai, tai, terus ada minuman keras, itu juga haram ya jika kena badan kita. Terus ada darah, nanah. Nah, itu dia tadi. Contoh dari najis sedang. Gimana cara membersihkannya? Dengan cara Mandi itu jika najisnya sudah lebih bersih, contohnya seperti air mani. Nah, dengan membasuhnya dengan air. ya, membasuh dengan air mengalir sampai hilang 3 perkara, yaitu warna, bau, dan zatnya. Sudah paham? Kita lanjut ke najis yang terakhir, yaitu najis mughalazah, najis berat. Najis berat ini contohnya apa? Ayo, ini sangat mudah ini. Air liur anjing. Iya, air liur binatang dari anjing. Bisa juga segala sesuatu yang berasal dari, mohon maaf ini, binatang, babi, dan anjing. Jika kita memeliharanya atau kita dekat saja lalu terkena seperti kotorannya, air liurnya, dan lain sebagainya yang berasal dari kedua binatang itu, maka itu kita terkena najis mughalazah atau najis berat. Untuk cara membersihkannya yaitu dengan mandi wajib. bukan. Jadi cara membersihkannya dengan Membasuh 7 kali. Membasuh? Dengan tangan. ya, membasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi yang pertama kali cara membersihkan itu, tai dari anjing tadi kita bersihkan dulu, kita siram tai itu atau kita timbun dengan pasir, lalu badan kita yang terkena kita mandikan dengan air 6 kalinya lagi. Jadi totalnya ada 7. Sampai di sini sudah mengerti? Oke, terima kasih sudah mengerti ya, pintar semua anak-anak ibu. Jadi untuk kalian ketahui, tidak semua najis itu haram. Ya, itu dia yang pentingnya. Karena ada yang disebut najis dima'fu atau najis yang dimaafkan. Contohnya apa? Yaitu darah yang tidak terlalu banyak atau nanah yang tidak terlalu banyak. Misalnya kita luka terkena jarum atau terkena cakar kucing yang sering main kucing, kan tidak terlalu banyak, maka itu tidak menjadi najis dan dimaafkan. Nanah juga, misalnya kita punya luka kecil terus bernanah sedikit aja, itu juga tidak menjadi najis. Dan ada juga bangkai binatang
Ada binatang yang tidak memiliki darah, contohnya semut dan lalat. Ikan dan belalang, Bu. Ya, itu juga tidak menjadi najis. Jadi semuanya sudah mengerti ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tugas kalian ini mengisi teka-teki silang, ada permainan. Nah, yang pertama yang ibu panggil untuk mengisi ini, siapa yang mau dulu pertama nih? Saya, Bu. Kamu? Oke, silakan. Soalnya apa, Bu? Soalnya ya, yang pertama, maunya yang mana? Nomor 1. Satu yang Menurun. menurun. Oke, satu yang menurun itu najis karena kencing bayi laki-laki. Oke, apa itu? Baca dulu dari atas nih. Fa. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Aziz. Dan selanjutnya berarti Nara ya. Nara mau yang mana? Dipilih dulu. 3 mendatar. 3 mendatar ya. 3 menurun. 3 menurun. Najis mutawasitoh disebut najis. Ayo, mutawasitoh loh, salah tuh. Ayo. Nah, ya tepuk tangan untuk Nara. Selanjutnya untuk Ahmad. Ahmad mau yang mana? 3 mendatar. 3 mendatar. Binatang penyebab najis berat. Itu kata kuncinya. Tahu ya? Ya, betul sekali untuk Ahmad. Lanjut lagi. Dari Azil lagi. Sekarang isi yang ini. 2 mendatar ya. 2 mendatar itu najis mukhafafah disebut najis Najis. mukhafafah. Ya, tepuk tangan untuk Azil. Selanjutnya kamu ini, Nara. 1 mendatar. Kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah disebut dengan Jis. Ya, pintar sekali. Soal terakhir, ayo, makin semangat. Ahmad yang terakhir, silakan. Itu najis tunggu, salah. Darah dan nanah disucikan dengan air. Ya, pintar sekali Ahmad. Nah, bagaimana? Seru mainnya? Seru ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak ibu yang pintar-pintar hari ini. Jadi, sudah mengerti dengan pelajaran kita? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu simpulkan pertemuan kita pada hari ini yaitu najis itu adalah kotoran yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Itu pengertian dari najis. Oke? Najis itu terbagi 3 macam-macamnya. Ada yang pertama, ya sama-sama, mukhafafah atau najis ringan, mutawasitoh najis sedang, dan mughalazoh najis berat. Untuk mukhafafah itu dibersihkan dengan cara memercikkan air. Untuk
mutawasito dibersihkan dengan menyiram air sampai hilang 3 perkara tadi, yaitu zat, warna, dan bau. Dan untuk najis mughalazo dibersihkan dengan cara membasuh 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Ya, sudah mengerti semuanya ya? Dari Azil, apa tadi contoh najis mughalazo? Air liur anjing atau air liur babi. Segala sesuatu, tidak hanya air liurnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan anjing dan babi. Untuk Nara, apa tadi contoh dari mukhafafah? Mukhafafah, air kencing anak bayi yang belum berumur di bawah umur 2 tahun. Ya, benar sekali. Untuk Ahmad, ayo Ahmad ketawa-ketawa. Apa tadi contoh dari najis mutawasitoh atau najis sedang? Darah, nanah, bangkai, tai, alkohol, dan banyak macam lainnya. Yang paling sering kita jumpai itu pastinya adalah najis Dan mutawafah. Itu yang paling banyak di sekitar kita ya. Jadi sudah mengerti semuanya. Sudah, Bu. Sekarang untuk penutupnya kita akan bernyanyi. Ya, kita akan bernyanyi. Tahu nggak? Tahu lagu satu-satu? Tahu? Sama-sama ya. Tegak. Ya, berdiri semuanya. 1, 2, 3. 1, 2. Aku sayang ibu. 2 Juga sayang ayah. 3 sayang di kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Ya, ketua kelas disiapkan dulu. Ahmad disiapkan dulu. Bersiap pulang. Ya. Ta'zimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini tentang macam-macam najis. Semuanya sudah mengerti ya. Nanti ibu akan mengirim tugas. Ya, tugasnya itu memahami materi untuk minggu depan, yaitu tentang hadas. Sudah bisa dipahami semuanya? Ya, silahkan pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Ya.